Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Persekutuan Maut dengan Iblis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dipenuhi rawa dan pepohonan tua yang kokoh, hiduplah sebuah keluarga yang telah turun-temurun menjadi penghulu adat. Keluarga ini keturunan dari leluhur kerajaan Jawa yang melarikan diri dari hiruk-pikuk kekuasaan dan kehidupan istana, menjadi keseimbangan gaib di desa itu. Di antara para keturunan keluarga ini, ada seorang anak yang bernama Mantra yang sejak kecil telah menunjukkan tanda-tanda kepekaan terhadap dunia yang tak kasat mata. Kehidupan Mantra berbeda dari kebanyakan anak-anak lainnya. Dia jarang bermain di luar, jarang pergi ke keramaian, bahkan lebih sering terkurung dalam keheningan di rumah. Alasannya bukanlah karena Mantra tidak suka berteman, melainkan karena ia kerap melihat sesuatu yang membuatnya ngeri. Di mata Mantra, bentuk manusia kadang tak sepenuhnya seperti manusia. Mereka tampak aneh, beberapa terlihat berkepala kuda, berbadan botol, atau berkulit berlendir hijau yang menjijikkan. Kenapa mereka semua begitu berbeda? Tanyanya pada suatu malam pada ibunya, yang hanya memandang dengan tatapan yang berat. Mereka bukanlah seperti kita, nak. Mungkin suatu hari kamu akan mengerti mengapa Tuhan memberikan kemampuan ini padamu. Jawab sang ibu lembut, seakan menyiratkan sesuatu yang lebih besar dari pemahaman Mantra. Sebagai seorang penghulu adat, ayah Mantra memiliki tugas yang tidak ringan. Selain menjaga ketertiban desa, ia juga bertanggung jawab untuk membantu jiwa-jiwa yang berada di ambang kematian. Orang-orang yang hidup dengan perjanjian gaib akan mengalami sakaratul maut yang menyiksa, karena perjanjian mereka terikat pada dunia yang gelap. Mereka memohon kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan, tetapi ada harga yang harus dibayar di akhir hidup mereka. Seringkali ayah Mantra dipanggil ke rumah-rumah para penduduk yang sekarat. Mantra seringkali melihat tubuh-tubuh yang kurus kering dengan nafas tersendat, seolah ditarik dari dunia ini. Namun, sesuatu yang tak terlihat menahan mereka. Sang ayah akan memercikkan air yang telah didoakan, mencoba memutus ikatan gaib mereka. Meski hasilnya tak selalu seperti yang diharapkan, hal ini membuat Mantra semakin akrab dengan kematian dan misteri yang melingkupinya. Suatu hari, Mantra dan keluarganya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah kota pesisir untuk berziarah. Tempat itu terkenal dengan makam keramat yang dijaga ketat, di mana banyak tokoh agama dan orang sakti bersemayam. Saat keluarga Mantra memasuki ruangan besar tempat ziarah, suasana berubah drastis. Mantra merasakan sesak dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata yang melingkupi mereka. Di dalam ruangan, terdapat 10 orang tua yang duduk berjajar. Wajah mereka terlihat biasa, tetapi saat Mantra memperhatikan tubuh mereka, darahnya langsung berdesir ketakutan. Dari pinggang ke bawah, tubuh mereka bukan lagi manusia, melainkan ular besar yang berkelok hingga memenuhi ruangan. Mata mereka menyiratkan kebijaksanaan gelap dan saat salah satu dari mereka menatap Mantra, ia merasa seperti sedang ditarik ke dalam tak berujung. Ibunya yang melihat ekspresi Mantra yang pucat langsung membawanya keluar ruangan. "Bu, mereka ular. Badan mereka dari pinggang ke bawah ular." Mantra berteriak histeris dan ibunya hanya membacakan doa untuk menenangkannya. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, bahwa mereka yang ditemuinya di aula adalah para pemuja pesugihan siluman ular. Mereka telah melakukan perjanjian dengan siluman untuk mendapatkan kekayaan melimpah. Namun mereka pun harus menerima konsekuensi yang mengerikan. Sejak kejadian itu, ketakutan Mantra semakin besar.
Pikirannya selalu terganggu oleh bayangan ular yang mengintai di setiap sudut gelap. Setiap kali melewati rawa di dekat desanya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam air yang berkilauan. Perlahan, Mantra mulai merasakan keinginannya untuk berhenti melihat dunia gaib itu. Ia meminta pada ibunya agar ia diruqyah. Penglihatan Mantra mulai berkurang setelah beberapa kali proses ruqyah. Namun tetap saja, kadang-kadang ia masih bisa merasakan sesuatu yang salah di sekitarnya. Suatu malam, saat ia tengah berdoa di kamarnya, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Suara desisan terdengar jelas di belakangnya, dan saat ia berbalik, sosok ular dengan mata merah menyala berdiri di sudut kamar. Mantra terpaku, tak mampu bersuara, hingga suara desisan itu berubah menjadi bisikan. Tak ada yang bisa lepas dari perjanjian ini, Mantra. Mantra jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Ketakutannya semakin besar, namun ia tak berani melakukan apa-apa. Dalam ketakutannya, suara ibunya kembali terngiang dalam benaknya. Tak semua yang kau lihat itu nyata. Kadang mereka hanya berusaha menipumu, menggoda imanmu. Mantra akhirnya memutuskan untuk mendalami agamanya lebih dalam, berharap ketenangan yang hilang bisa kembali. Dalam pergumulannya melawan rasa takut, ia mulai belajar tentang kebijaksanaan leluhurnya, mengenai tugas yang mereka emban bukan hanya sebagai penghulu, tetapi sebagai penjaga keseimbangan dunia yang tampak dan tak tampak. Suatu malam, Mantra mendapat panggilan mendesak untuk membantu seorang tetua desa yang sedang sakaratul maut. Ketika tiba di rumah orang itu, ia mendapati tubuh lelaki tua itu sudah kaku dan pucat. Tapi nafasnya masih terasa tersengal, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk lepas. Di sisi lelaki tua itu, Mantra melihat bayangan besar yang perlahan muncul dari kegelapan. Bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok hitam dengan tatapan kosong yang seolah menantang Mantra. Tanpa berpikir panjang, Mantra mulai membaca doa, mencoba memohon agar roh yang tertahan bisa lepas dari jerat gaib itu. Bayangan itu semakin lama semakin menghilang, tetapi meninggalkan hawa dingin dan bau amis yang menyelimuti ruangan. Lelaki tua itu menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang, dan saat itu pula Mantra merasa seolah ia telah menunaikan tugas terakhirnya sebagai anak penghulu. Setelah kejadian itu, Mantra semakin mantap untuk melangkah. Meskipun ia tak lagi melihat dunia gaib seperti dulu, ia tahu bahwa tugas menjaga keseimbangan antara dunia tampak dan tak tampak adalah tugas yang tidak bisa diabaikan. Ia hidup dalam keheningan, tetapi di balik tatapan mata sayunya tersembunyi sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah menyaksikan kegelapan dan kembali untuk melawannya. Dengan hati yang lebih tenang, Mantra melanjutkan hidupnya di desa itu, menjaga warisan leluhurnya sambil tetap waspada pada bayangan-bayangan yang terkadang masih ia rasakan. Tersembunyi di balik pepohonan rimbun dan rawa yang tenang.